Timnas Indonesia memang layak mengalahkan Filipina karena pada match tersebut mereka bisa bermain lebih tenang. Itu berarti evaluasi pasca kekalahan melawan Irak terbukti berhasil. Top Hyatt CS berhasil mendominasi sepanjang 90 menit di lapangan dan kemenangan atas Filipina menjadikan Indonesia satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa. Bahkan berkat capaian tersebut, kini kekuatan timnas Indonesia semakin diwaspadai oleh tim-tim elit di Asia. Bahkan tak sedikit dari mereka yang mulai menyandingkan kekuatan timnas Indonesia berada di level yang berbeda. Tak bisa dipungkiri kalau saat ini timnas Indonesia sedang mendapat banyak sorotan, terutama dari tim-tim pesaing di kawasan ASEAN. Hal itu tak terlepas dari keberhasilan Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN di round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prestasi ini tentu membanggakan, sekaligus menunjukkan perkembangan signifikan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Keberhasilan ini bukanlah hasil yang instan. Timnas Indonesia telah melalui perjalanan panjang dan penuh tantangan untuk mencapai tahap ini. Berbagai upaya perbaikan dan pengembangan telah dilakukan oleh PSSI dan pihak terkait, mulai dari pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas pelatih, hingga perbaikan fasilitas dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Sorotan dari tim-tim pesaing di ASEAN tidak terlepas dari performa impresif yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Dan harus diakui, dengan langkah cerdas PSSI dan Sintayong dalam mencari pemain keturunan berkualitas, membuat timnas Indonesia kini semakin kuat dan mampu bersaing dengan tim-tim yang dulunya dianggap berat di ASEAN. Bahkan mereka kini tak takut saat dihadapkan dengan tim-tim kuat di Asia. Sementara itu, menurut pengamat Malaysia Kees Sundaresan, sebagaimana dikutip dari Astro Arena, kalau keberhasilan Indonesia kali ini nggak lepas dari komitmen semua elemen timnas dalam memegang teguh prinsip yang ada. Bahkan setelah meraih 2 hasil mengecewakan di laga pembuka, Indonesia mampu back-to-back mengalahkan Vietnam, termasuk saat membabat pasukan Nguyen 3-0 di Maidin Stadium, yang mana menurut Kees itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh tim manapun termasuk Malaysia. Tak pernah, seingat saya ya, bahkan Malaysia sudah beberapa kali main di Maidin. Malaysia selalu kalah. Waktu saya tanya ke para pemain tim nasional waktu itu, seperti Zakwan, bahwa main di Maidin itu susah, sebab kalau supporter penuh, pasti terganggu dengan suara trompet itu. Tak masalah siapapun pemain naturalisasi atau pemain keturunan yang bermain. Tak ada kompromi terhadap corak permainan yang diterapkan oleh Sintayong. Saya jujur saja, sangat kagum dengan perkembangan Indonesia. Saya sangat suka. Kenapa? Kalau kita berpegang teguh pada prinsip, maka akan mendapatkan hasil, ucap Kees Sundaresan. Dan tak lama setelah itu, pengamat yang satunya yakni Faiz Gurun bahkan mengaku akan jadi sesuatu yang berbahaya jika Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia. Sebab sudah pasti, dengan itu semua gap antara Indonesia dengan tim-tim ASEAN lainnya jadi semakin jauh. Dan Faiz juga tak ragu memuji kualitas para pemain keturunan timnas Indonesia saat ini yang banyak tampil di liga-liga ternama Eropa. Ada JSS tampil untuk Venezia, Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard. Ada beberapa nama di mana mereka adalah pemain keturunan yang sekarang main di liga-liga terbaik Eropa. Ada pemain-pemain timnas Indonesia yang main di Serie B, Eredivisie, top flight Liga Belanda itu seperti Ivar Jenner juga. Justin Hubner juga di Cerezo Osaka, di Liga Jepang kasta tertinggi. Semua tahu Piala Dunia 2026 bakal bertambah pesertanya. Bisa berbahaya Indonesia kalau bisa lolos ke Piala Dunia, ucap Faiz Gurun.
Bahkan mereka tak sungkan untuk menyandingkan timnas Indonesia dengan tim-tim elit di kawasan Asia. Sementara itu, melihat perkembangan pesat timnas Indonesia dalam 1 tahun terakhir, banyak pihak meyakini kalau kedepannya Indonesia bakal jadi tim yang lebih kuat lagi. Karena dipastikan PSSI masih menambah kedalaman skuad dengan pemain grade A. Hal ini kemudian mendapatkan perhatian serius, terutama dari para tim-tim Asia yang kemudian bakal satu grup dengan Indonesia di round ketiga nanti. Meski dari ranking FIFA Indonesia masih berada di bawah mereka, namun jika melihat kedalaman skuad yang dimiliki saat ini, mereka bisa menjadi ancaman nyata. Apalagi dalam waktu dekat ini, PSSI dan Sintayong akan memperkenalkan sejumlah nama baru untuk memperkuat timnas Indonesia di round ketiga nanti. Tentu, pemain tersebut bukanlah pemain sembarangan, karena seperti kita tahu, selera pelatih asal Korea Selatan itu sangatlah tinggi. Dia ingin membawa Indonesia mencatatkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia. Dan bagaimanapun, bagi Indonesia sendiri proses ini masih sangat panjang. Dan tentu saja, rintangan ke depan akan jauh lebih berat. Hal yang wajar, karena jika ingin benar-benar dikatakan naik level, maka harus bisa melewati rintangan terbesar. Dari situ, kita bisa melihat sejauh mana kekuatan timnas Indonesia itu. Tentu masih banyak hal yang harus diperbaiki, terutama soal kedalaman skuad. Karena jujur aja, dengan skuad yang ada sekarang cukup berat untuk bersaing dengan tim-tim kuat di Asia. Sebab akan ada 10 pertandingan yang harus dilakoni timnas Indonesia di round ketiga, yang mana 5 home dan 5 away. Sudah pasti, melihat jadwal yang ada, dibutuhkan kedalaman skuad yang lebih bagus, dan itu harus merata di semua lini, terutama yang sudah pasti sektor kiper dan penyerang. Maka dari itu, kita semua berharap semoga saja pemain seperti Kevin Dix, Ole Rooney, Max Hilgers, Jairo Redewald, sampai Martin Pas bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia untuk mengarungi persaingan di round ketiga. Barulah setelah semuanya sah bergabung, kita boleh bermimpi untuk menembus tebalnya dinding dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.